radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Nah, artinya jelas ini orang-orang yang Allah ridhoi. Nah, mereka kafirkan. Maka ada dalil yang mengatakan siapa yang menuduh saudaranya sendiri kafir dan tidak terbukti, tuduhannya kembali. Jadi saya hanya mengembalikan saja. Sementara ini dituduh bukan saudaranya, tapi leluhurnya. Leluhurnya kaum muslimin itu para sahabat. Jadi saya bicara secara hukum umum. Dan ketika ditanya, pertanyaan kedua, bagaimana status dia di neraka atau kekal atau gimana? Saya mengambil ayat Al-Quran. Waladina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Para sahabat jelas beriman, tidak diimani sahabat. Berarti kalau tidak memilih jalur iman, lawannya kafir. Saya tanya, si A kafir nggak? Menurut Anda, si A kafir nggak? Wakadabu bentar, wakadabu bi ayatina, ya, dan mendustakan ayat kami, yaitu apa? Mendustakan satu ayat Al-Quran sama saja telah kafir. Kenapa? Allah katakan radhiyallahu anhum, dia dustakan. Ini kafir, nggak mungkin Allah ridho. Berarti apa? Sekarang saya tanya, saya udah dengar di bawah tadi. Mereka ya, saya udah dengar itu, Indra. Anda udah mengulangi itu kali-kali. Saya tanya. Nah, ini secara umum. Ini secara itu kafir atau tidak? Saya tanya. Ini secara itu kafir atau tidak? Jangan mengada, jangan mengada. Sabar dulu, Bang Eko, sabar dulu. Seperti tadi Bang Eko bicara. Ini jawaban saya secara umum. Secara umum. Tetapi yang dikatakan Ustadz Ali, saya belum sampai ke situ, tadi sudah terpotong. Bahwasanya memang dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama juga ada dalam Nawaqidul Islam atau dalam Akidah Al-Wasithiyah, ada kebijakan. Itu apa? Nanti kodi, ketika negara itu Islam kodi, kalau hari ini mungkin MUI, akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kodi itu tidak sama dengan MUI ya. Jangan ngarang. Kalau negara sabar dulu. Kalau maksudnya jangan aduh kayak nggak beradab gitu loh. Orang lagi ngomong di patah-patah gitu loh. Kayak nggak punya adab. Gini, kalau memang Anda mau ngomong Indra, oke, saya ngomong ya. Anda ngomong udah. Saya nggak usah ngomong. Saya keluar dari diskusi ini. Brother, dia kan kabur kan, benar kan? Saya masuk dia kabur kan. Kamu memang menunjukkan framing yang tidak utuh, Eko. Saya minta bicara dulu biar dia tidak kabur dulu. Tenang. Tidak ada yang kabur. Saya minta satu menit. Saya tidak kabur. Saya minta satu menit. Di kandung badan saya tidak akan kabur dari Anda. Gitu. Ya, oke. Buktikan Anda tidak kabur ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, tolong hargai saya ketika menjawab. Jangan dipatah-patahkan perkataan saya. Tapi kalau Anda tidak mau menghargai saya ketika berbicara, lebih baik saya diam. Karena nggak ada manfaatnya saya bicara kalau dipotong-potong. Oke, sekarang gitu kita ada kesepakatan dulu. Coba dua-duanya diam dulu. Dua-duanya diam dulu. Silakan, Brother Ali, saya minta 1 menit. Silakan. Iya, brother, untuk masalah takfir Isna Asyriyah Imamiyah, saya cerita khusus untuk Isna Asyriyah Imamiyah yang ikut 12 imam. Itu masalah beda dalam negara beda, brother. Misal di dalam negara saya, Pakistan, Jamhur Ahnaf, Ahl Sunnat wal Jamaah Ahnaf dan Maturidi, ya, itu brother takfir mutlak untuk Isna Asyriyah Imamiyah. Khusus untuk Isna Asyriyah Imamiyah bukan agama Islam, dalam agama Pakistan. Tapi di dalam agama Indonesia, dalam negara Indonesia, agama saya cerita. Dalam negara Indonesia, itu masalah mukhtalif fi, brother. Kenapa? Saya sudah ada persepsi juga. Misal Ahl Sunnah wal Jamaah di sini yang ikut fiqh Imam Syafi'i rahimahullah taala, takfir juga untuk Isna Asyriyah Imamiyah. Tapi masalah itu, brother, itu beda di sini. Masalah apa? Di sini Ahl Sunnah wal Jamaah tidak muttafiq atau konsensus semua sama untuk takfirkan Isna Asyriyah Imamiyah. Harusnya brother Indra tidak ada backup di belakang dari ulama Ahl Sunnah wal Jamaah. Misal, brother Indra mau takfir untuk Isna Asyriyah Imamiyah, bagaimana itu? Gak bisa dong. Kenapa gak bisa? Nanti langsung Syiah kasih fatwa dari Ahl Sunnah, ulama dari Ahl Sunnah, yang ini Ahl Sunnah setuju saya seperti Muslim, tapi kamu cerita saya itu kafir. Bagaimana itu, brother Indra? Itu waktu kamu gak bisa kembali jawab. Benar saya, brother. Indra tidak ada backup dari ulama Ahl Sunnah di sini, brother. Di sini saya cerita negara Indonesia untuk takfirkan Isna Asyriyah Imamiyah. Saya kenapa ada persepsi, kenapa waktu saya dalam Pakistan
persepsi saya beda. Kenapa? Saya ada backup dari ulama ahli sunnah. Minoritas, oke? Itu masalah beda, bro. Tapi waktu saya dalam Indonesia, saya hormat ulama ahli sunnah Syafi'i. Kenapa? Syafi'i, Malki, Hambli, dan Hanfi, brother, dan lain juga itu masuk ahli sunnah, oke? Yang persepsi ulama Syafi'i harus melihat dulu kondisi Syiah seperti apa. Lihat akidah pribadi orang. Apakah ini takfirkan sahabat? Apakah ini masalah ini yang lain ya? Yang brother Indra dan saya dan orang semua duduk di sini bisa tabligh atau kasih info Isna Asyiyah Imamiyah untuk manhaj al-sunnat ya. Tapi untuk takfir harusnya minta konsensus brother. Ijma ulama al-sunnat Tabrakan manhaj al-sunnat. Ijma al-sunnat untuk di sini. Jazakallah khair brother. Kira-kira udah dapat poin tuh Bang Ali. Baik ya. Jika masih ada yang perlu diislah, ditabayunkan antara Jadi kalau boleh saya kasih pendapat Bang. Lagi dari awal. Iya boleh. Kalau Saya dipotong gitu. Tapi kalau dipotong-potong saya bukan saya kabur. Saya diam tapi tetap di sini. Saya nggak mau ngomong karena dipotong-potong susah. Saya bicara dulu. Oke, kita bicara satu-satu, tenang saja, jangan ada nada-nada tinggi, nanti rungkat komal saya ini, ya. Iya. Oke, lanjut. Sebenarnya kan sederhana saja gitu. Nah, ini siapa Bang Ali yang harus bicara Bang Ali? Sebentar, Ini kita Abi. juga harus fair. Iya, sebentar. Saya serahkan Bang Eko bicara 1 menit, silakan. Ini 2 orang ini dari tadi udah bicara sejam lebih, ini masih mau ngambil jatah orang. Ini apa ya tadi saya mau ngomong? Gini, menurut Mahmud Saltut ya, Mahmud Saltut ini mungkin banyak orang yang nggak setuju sama beliau. Tapi menurut saya beliau ini sangat hati-hati ketika bicara soal kafiran, gitu, karena ini memang bukan perkara main-main loh. Ya memang kalau kata Gus Dur sih ya, seandainya Anda dikafirin ya tinggal syahadat lagi, segampang itu gitu. Maksudnya nggak usah terlalu mikirin tuh omongan orang-orang takfiri itu sebenarnya. Bahkan kita selalu memperbarui syahadat kita setiap kita sholat. Begini, tapi sebenarnya kan ini bukan persoalan main-main mengkafirkan orang lain nih. Bahkan Nabi nih ketika beliau masih hidup ada namanya Abdullah bin Salul, gembong munafikin. Nggak beliau kafirkan itu. Padahal fitnahnya sudah luar biasa kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Aisyah, wah luar biasa. Pada sahabat-sahabat yang lain, luar biasa. Nggak dikafirkan. Kenapa? Nabi nggak mau kemudian nanti orang akan memahami bahwa Nabi mengkafirkan umatnya sendiri. Nggak boleh ada tuh seperti itu. Jadi sangat berhati-hati sekali mengkafirkan itu, takfir itu. Nah, Syekh Saltut bahkan saking hati-hatinya dia tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama Islam jika belum iqamatul hujjah. Contohnya misal di Badui itu, suku Badui. Itu kalau memang belum ada orang Islam yang datang ke sana untuk berdakwah, kita nggak boleh bilang mereka kafir. Tuh, saking kita berhati-hati gitu. Karena kan mereka juga belum mengenal, belum tahu gitu. Dan apa sih untungnya mengkafir-kafirkan itu? Saya tanya tuh, untungnya apa untuk Anda mengkafir-kafirkan itu? Surga jadi lega buat Anda gitu. Karena orang lain nggak ada yang masuk surga kecuali Anda sendiri gitu. Buat apa sih kayak gitu tuh? Ini kan penyebab terjadinya ekstremisme itu dari sini, menganggap bahwa saya yang paling benar, yang lain salah semuanya tuh. Oke, kita anggap kita tidak meyakini itu. Ahlus Sunnah tentu tidak sama dengan Syiah. Kalau sama pasti kita nggak ada Ahlus Sunnah Syiah. Karena kita beda, makanya ada Ahlus Sunnah, ada Sunni, ada Syiah. Nah, karena kita sudah mengetahui kita berbeda, ya kita beda dengan mereka.
gitu. Ya sekedar kita menganggap bahwa itu keyakinan sesat itu. Nggak perlu kita kafir-kafirin. Kan gitu tuh. Ya kita nggak meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya itu kafir, tapi juga kita tidak perlu mengkafirkan mereka gitu. Itu kan sebenarnya poinnya di situ tuh. Itu aja, terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan Bang Indra untuk menjelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Zi atau Nona Zi. Dia bertanya tentang bagaimana pandangan atau pendapat Bang Indra tentang sekelompok orang yang mengaku sebagai kaum muslimin dan mereka mencaci, mencela dan mengkafirkan para sahabat. Maka pertanyaan Mbak Zi jelas ini bukan Syiah secara umum, tetapi secara khusus kepada kaum Syiah Rafidhah. Ya. Nah, kemudian saya menjawab ya bahwasanya dengan dalil-dalil yang ada, para sahabat itu Allah ridho kepada mereka. Nah, ketika Allah ridho kepada mereka kemudian dikafirkan, berarti Allah salah ridho. Nah, ketika mengkafirkan orang-orang yang Allah ridhoi, maka tuduhan itu kembali kepada dirinya. Nah, yang saya sendiri merasa seperti jantung saya lepas ini, ketika saya membela para sahabat dari dikafirkan oleh orang-orang yang su'ul adab, dan kemudian saya balikkan saja tuduhan kafirnya kepada orang-orang yang mencela sahabat yang jelas-jelas mulia, ya kan? Ini Bang Eko ini keberatan ketika saya membela para sahabat dengan dalil bahwasanya orang yang mengkafirkan sahabat secara umum dihukumi kafir, ya. Tetapi ketika Bang Eko ini mendengar dari orang-orang yang mencaci dan mengkafirkan sahabat, kok nggak keberatan? Itu loh, bisa dipahami ya? Ketika sahabat dikafir-kafirkan, ya, dia tidak keberatan. Tetapi ketika orang-orang yang mengkafirkan sahabat saya kafirkan dalam rangka kecintaan saya yang sangat luar biasa terhadap sahabat Nabi, dan ini bukti cinta saya kepada Nabi, dan ini bukti cinta saya kepada Allah Jalla Jalaluhu, kok dia malah berat? Nah, ini silakan dijawab Bang Eko. Nah, itu. Nah, ini secara umum, tapi bentar sedikit lagi, belum selesai. Ya, ini yang penutupnya begini. Nah, ini secara umum ya, karena tadi dipotong-potong, saya tahu orang banyak di sini. Secara umum mereka kafir, tetapi ijma ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa dalam menetapkan statusnya ada kebijakan dari kalau negara itu negara Islam qadhi ya. Tapi kalau negara itu seperti Indonesia bukan negara Islam, maka saya mengkiaskan mungkin MUI atau beberapa guru-guru kita yang alim di kalangan pesantren misalnya. Nah, oleh karenanya ada dugaan-dugaan praduga tak bersalah lah kalau dalam hukum negara, yaitu apa? Apabila orang itu cuma follower atau pengikut, ya, atau hanya sekedar pengikut yang dia tidak tahu ilmu, dia bukan ahlul ilmi dan dia ikut-ikutan karena sering mendapatkan ceramahnya yang kayak gini, maka para ulama punya udzur bahwasanya Allah mengampuni mereka dan para ulama pun mendoakan semoga mereka diampuni bagi yang sudah meninggal. Dan bagi yang masih hidup juga didoakan semoga mereka bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Seperti itu. Nah, tapi untuk bentar belum selesai. Tapi untuk ulama mereka yang telah jelas-jelas ya kan mengingkari kebenaran padahal mereka mengetahui ya kan, sebagaimana orang-orang Yahudi ya kan, mereka ingkar dalam keadaan mereka sadar gitu. Nah, maka hukum bagi mereka makanya mutlak. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu yang sebenarnya saya akan jelaskan panjang lebar, tapi saya menghargai karena orang banyak. Jadi seperti itu Bang Eko. Nah, itu tolong dijawab. Oke, Bang, saya tambahkan. Ini yang 1 menit terakhir tadi sudah saya rekam tuh. Anda mengatakan terkhusus para ulamanya itu sudah mutlak. Ini muayyin nih. Abi mau ini. Mau apa? Mau ngeles lagi. Kalau itu jelas itu muayyin. Kalau pendapat saya, Bang Indra kan mengkafirkan mereka yang mengkafirkan sahabat. Nah, itu agak berlebihan, Bang. Jadi gini, seperti saya cenderung ke keputusan MUI kalau Syiah itu sesat, betul, sesat yang jahil yang mengakibatkan mereka sesat, tapi tidak sampai level kafir, Bang. Begitu, Bang. Oke.
Oke, Baik. saya lanjutkan Bang Ali. Jangan dulu Bang Eko. Kalau tiktokan terus ini nggak asik roomnya. Saya mau dengar pendapat Enggak, ini teman-teman tadi lain juga. saya mau kasih garis tebal dulu tuh. Tadi kan saya dianggap oh enggak, ini dia tidak pernah takfir muayyin, dia hanya takfirul am. Terakhir bahkan dia mengatakan bahwa tapi terhadap ulama Syiah mereka kafir secara mutlak katanya. Itu apa namanya itu? Kalau bukan muayyin. Kalau kita sudah sepakat bahwa yang berhak takfir muayyin itu adalah Qadhi, maka Imrani nggak berhak. Nah, dia sudah keluar dari ajaran Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah tidak pernah menjatuhkan takfir muayyin pada siapapun. Gitu. Yang kita jatuhkan adalah takfirul am. Dan keyakinan Ahlussunnah juga jelas, selama dia masih sholat menghadap kiblat, kita tidak mengkafirkan mereka. Mau sesat ya kita anggap sesat gitu, tapi kita tidak mengkafirkan mereka. Oke, ini saya kira cukup tuh, nggak perlu diperpanjang. Sudah jelas dia takfir muayyin, dia takfiri itu. Baik, sekarang kita dengar pendapat. Saya mau tanya kepada siapa nih? Bang Al, silakan menanggapi perbincangan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita untuk sama-sama saling belajar ya. Yang pertama saya ingatkan diri saya sendiri dan buat kita semua, dalam surat ayat kursi diantaranya itu Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur waladzina kafaru awliya utaghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Jadi Allah lah wali orang-orang yang beriman. Nah, kata wali ini kan kaitannya sama wala, kesetiaan. Jadi orang-orang beriman itu memberikan walaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan walaknya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan walak kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah, membenci sahabat-sahabat Rasulullah, kita sebagai orang yang beriman ya, kita mengakui bahwa mereka itu otomatis tidak memberikan walaknya secara benar. Nah, ini bertentangan dengan ayat ini. Nah, jadi konsekuensi daripada keimanan itu sendiri adalah unsurnya adalah wala, kesetiaan, wala kepada Allah, kepada Rasulnya ya, dan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau ada kedengkian, kalau ada kebencian, kalau ada permusuhan kepada orang beriman, ini adalah kebalikan daripada ayat tadi, sehingga bisa menjatuhkan kita kepada kesesatan, zulumat tadi ya, kekufuran, bisa menjatuhkan ya saya bilang tadi ya. Jadi dipahami dulu. Nah, kemudian tadi kita sudah sepakat bahwa masalah kekafiran ini kalau dalam konteks sekarang belum terwujudnya jamaatul muslimin ya, kita ini pada posisi jamaatul minal muslimin, di mana tidak ada satu kepemimpinan umat Islam atas semua golongan. Jadi dikembalikan kepada wilayah masing-masing seperti yang disampaikan Ustaz Zia tadi. Jadi di Arab Saudi mungkin, atau di Pakistan, atau di Mesir ya, mungkin fatwanya bisa berbeda-beda antara satu hukum dengan hukum yang lain, sehingga mungkin kalau seperti Bang Indra tadi mengatakan, bisa juga dia mungkin merujuk kepada pendapat wilayah tertentu seperti itu. Tapi secara umum memang kaidah Ahlussunnah bahwa karena itu belum terwujud sekarang satu otoritas kepemimpinan jamaatul muslimin, maka kita memang tidak bisa memutuskan itu ya. Kita kembalikan kepada fikih wilayah kita masing-masing tadi gitu. Nah, kemudian jadi saya sepakat juga kata Bang Eko satu sisi bahwa kita sudah bahas tadi bahwa kita tidak punya otoritas untuk itu secara pribadi ya, karena itu wilayah hukum, wilayah perundang-undangan yang bisa terwujud apabila adanya pemerintahan Islam. Nah, ini juga yang perlu kita pikirkan juga, bahwa urgensi adanya kepemimpinan Islam bagi umat Islam. Nah, mungkin itu ya sedikit tambahan dari Anda, silakan dilanjutkan. Oke, silakan Abi Abdurrahman, saya berikan waktunya. Ya, ya. Brother Abi, saya minta 1 menit dari Anda ya. Ya, 1 menit. Bang ya. Zia dulu. Yang kamu kasih izin saya. Bang Zia 1 menit dulu ya. Iya. Ya, brother saya mau tambah di sini 1 menit. Itu Brother L kasih info benar. Harusnya di sini banyak orang Ahlussunnah ya, banyak organisasi Ahlussunnah untuk takfirkan Isna Asyriyah Imamiyah
Anda minta konsensus Ahlussunnah wal Jamaah dalam Indonesia ulama ya. Yang misal semua mayoritas ulama Indonesia setuju yang pakai fik Imam Syafi'i atau lain seperti Isna Asyriyah Imam ya, bukan agama Islam atau lain. Ya, di sini ada masalah. Di sini ulama Indonesia setuju Isna Asyriyah Imamiyah seperti Muslim yang di dalam agama Islam harusnya hormat fatwa itu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Bang Ali langsung kah atau bagaimana? Boleh, silakan. Ya, jadi saya pikir bahwa apa yang dijelaskan Bang Indra itu pada urusan yang umum dan kemudian berkaitan dengan pertanyaan. Yang kedua, sebagaimana yang Bang Zia sampaikan, Bang Al sampaikan, ini menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah itu luas, dan Ahlus Sunnah itu jelas-jelas di dalam berbagai negara, ya kan, ada yang kemudian menghukumi Rafidhah yang kafir. Di mana ini bahwa ininya ya, poinnya bahwa di antara mereka ada yang memang kafir, yaitu ketika mereka ada yang menyembah Ali, ada yang dan juga ada di antara mereka yang menyembah Fatimah, ada menyembah Husain dan selainnya. Dan di antara kelompok Syiah ada yang juga kemudian berpendapat bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat. Nah, tetapi kemudian di antara kelompok-kelompok mereka ada yang kemudian ya merasa juga bahwa kenabian itu diserahkan kepada Ali bukan pada Muhammad. Itulah khianatnya Jibril. Nah, kelompok-kelompok ini hampir seluruh Ahlus Sunnah di mana-mana ya menyatakan ada yang jatuh dengan perkara ini, dan kejatuhannya adalah kejatuhan yang jatuh dalam kekafiran. Nah, tetapi kemudian ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang seperti tadi Bang Brother Zia sampaikan, ini kelompok-kelompok yang tidak, mereka keliru, mereka salah, tetapi mereka tidak dihukumi sebagai kafir. Itu ada jelas. Nah, Bang Indra itu mencoba menjawab bahwa kalau tadi Bang Indra kemudian terus Bang Eko bilang direkam, terus ada ulama-ulamanya di sana, tentulah yang dimaksud adalah ulama-ulama yang menyerukan hal-hal poin-poin tersebut. Kan begitu. Nah, sedangkan penjelasannya tadi itu sangat beralasan dari dasar yang ditanyakan, di mana menggunakan dalil hadis yang kemudian saya justru tidak bersepakat dengan mengatakan kekal di dalamnya. Kenapa? Karena poin kekal di dalamnya itu bagi kami, bagi saya gitu ya, setiap orang yang mengaku dirinya Islam dan kemudian menyembah hanya kepada Allah gitu ya, maka dia akan bisa diselamatkan dengan rahmat Allah yang datang bisa lebih cepat daripada murka Allah. Nah, kurang lebih itu aja sih. Sehingga saya maksud di sini kita meminimalisir playing victim, di mana ada nafsu saja untuk menuding-nuding, mengarahkan sesuatu. Sekarang saya tanya ya, Mbak Abi, sebelum diakhiri biar dijawab langsung deh. Tadi bilang Rafidhah itu kafir. Pertanyaan saya, boleh nggak seorang yang dihukumi kafir itu kita ambil hadis riwayatnya? Bang Eko, saya tidak pernah bilang Rafidhah itu kafir, tapi saya bilang yang saya bilang yang di mana golongan yang menyembah Ali, ada yang menyembah Husain. Loh, teman-teman dengar kok di sini. Saya mau ulangin ininya apa rekamannya. Tadi Anda bilang apa? Silakan. Tadi Anda bilang bahwa ada sebagian yang meyakini bahwa si Rafidhah itu kafir. Saya sebutkan ciri-ciri yang kafir, saya sebutkan dulu Bang Eko. Enggak, Anda tadi bilang Rafidhah. Nah, saya bilang diantaranya mereka disebut Rafidhah. Oke, sekarang diantaranya Anda disebut Rafidhah. Saya tanya, kalau Rafidhah itu kafir, boleh nggak riwayat-riwayat yang mereka berikan itu kita ambil? Dalam penjelasan Al-Imam Asqalani gitu ya, mereka punya kesikohan di mana mereka pada saat itu. Oke, bukan berarti yang orang kita saat kafir, ini. Orang kafir boleh meriwayatkan hadis ya? Kafir itu yang ini loh, yang saya sebutkan ini loh, yang poin tadi saya sebutkan.
saya jelaskan perkataan saya karena hanya saya yang paling mengerti. Enggak, ini saya nggak ngomong sama Anda, saya ngomong sama Abi karena Abi baru saja mengatakan bahwa yang diomongin kan saya, soalnya yang diomongin perkataan saya yang terakhir kan ini kan. Enggak, saya lagi mengajar perkataan Abi soal Rafidah itu kafir. Saya itu menjelaskan mana gini Bang Indra, saya itu menjelaskan mana-mana yang kafir. Di antaranya mereka, saya baru bilang di antaranya mereka dari Rafidah itu ada yang dengan pemahaman itu tadi. Mereka sebut dengan bulat, mau mereka sebut dengan macam-macam. Sekarang saya tanya, Anda meyakini Rafidah kafir? Betul. Saya gini aja, udah. Saya kok ngomong kok pada pelintat-pelintut ini gimana sih dari tadi? Kita kembalikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadilah takfiri sejati, jangan setengah-setengah lah. Gitu. Ini suara saya kedengaran. Saya punya hak jawab. Saya punya hak jawab untuk mengelarikan. Sebentar. Ini belum waktu Anda, Indra. Anda udah ngomong tadi. Saya di awal prolog saya sudah saya bacakan bagaimana makalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam takfir. Teman-teman sudah dengarkan semua. Bahkan saya sudah bacakan bagaimana pendapat ulama tentang Rafidah. Rafidah adalah usulul bid'ah. Di antaranya Rafidah, ada Khawarij. Khawarij juga itu merupakan pokok dari kesesatan dalam yang dikeluarkan dari Ahlussunnah. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Dan jelas fatwa ulama Ahlussunnah secara jumhur bahwa mereka adalah ahlul qiblah, ahlul Islam. Itu clear. Maka Rafidah yang dinyatakan sebagai Rafidah yang kharij minal millah setelah nyata baginya nawaqidul Islam, dan nawaqidul Islam itu bukan hanya bagi Rafidah, bagi Muslim Sunni juga berlaku, bagi Khawarij berlaku. Berarti kafirnya Rafidah kalau dia mengenai nawaqidul iman. Betul. Ya sama saja, Sunni juga begitu kan. Betul. Ya berarti nggak ada bedanya dong. Kenapa Anda harus terus itu? Memang Bang Eko. Tadi kenapa Anda mengatakan itu bahwa Rafidah itu? Saya kan menjelaskan poin dasar yang mana. Karena begini Bang Abi, konsekuensinya berat itu. Gitu loh, dalam kitab gini, sebentar Bang Abi. Dalam kitab dalam kitab-kitab Rijalul Hadis itu kan banyak disebutkan bahwa riwayat perawi ini Rafidah, perawi ini Rafidah, perawi ini Rafidah. Kalau Anda mengatakan bahwa Rafidah itu kafir, maka hadis itu gugur loh. Iya, karena yang saya bawa di depan dan perawi ini meriwayatkan banyak hadis. Oke. Dan perawi Rafidah ini meriwayatkan banyak hadis. Persoalannya di situ. Bang Eko, jadi nggak sesederhana itu. Menyimpulkan dari kalimat saya ketika mau mengatakan bahwa mereka ini siapa, kan begitu. Di antaranya mereka memang dari Rafidah, Bang Eko, yang kemudian menyembah Ali. Itu yang saya maksud. Sehingga poin yang saya pertegas, ya, Sunni juga kalau menyembah Ali juga kafir tuh, Bang. Iya, itu kita sama kan. Tapi ini saya jelaskan, Bang Eko. Bukan saya tidak menjelaskan. Begitu loh Bang Eko. Sedangkan Bang Eko ingin mengambil kerucutnya saja. Oke. Coba saya ingin mendengarkan dari pendapat anak muda Aki Yusuf. Silakan berikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala munasabah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait masalah takfir ini, saya ingin menukil perkataan Imam Al-Qurtubi yang mana beliau mengatakan dalam kitabnya Babut Takfir Babun Khatir. Yep. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu wa tawaqqafa al-fahul fasalimu wa la na'dilu salamata ala ahadin. Ini artinya bahwa perkara tentang mentakfirkan seseorang adalah perkara yang berbahaya. Banyak orang yang tergesa-gesa di dalamnya dan kemudian mereka terjatuh. Dan sebagian dari mereka bertawakuf terhadap hal ini dan mereka selamat. Dan kami tidak mendapatkan keselamatan kepada salah seorang. Kemudian ini oleh karenanya masalah pentakfiran ini kita merujuk kepada para ulama mereka melakukan hal tersebut. Sudah dijelaskan juga oleh Bang Eko, saya rasa sudah paham tentang takfir mutlak dan muqayyad tadi, takfir umum dan khusus, dan itu juga sudah dijelaskan oleh Bang Ali tadi tentang bagaimana kita memutuskan seseorang. Poinnya terkait dengan kafirnya Rafidah yang disebutkan oleh Bang Indra tadi. Kemudian dia menggunakan dalil-dalil yang mengatakan bahwa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir,
akan kembali kepada keduanya. Kemudian beliau menyandarkan dengan orang-orang Rafidhah yang kemudian mengkafirkan para sahabat, maka akan kembali kepada mereka. Sekali lagi saya katakan takfir di sini adalah takfir muayyan. Maksudnya gimana? Kenapa sampai bisa dikatakan maksud saya takfir mutlak ya, umum. Kenapa bisa dikatakan takfir mutlak? Karena yang dihukumi adalah perbuatannya. Oke, kita tidak menghukumi ta'yin seseorang. Ya. Ketika seorang mengkafirkan para sahabat, nah begini dan begitu. Kemudian ulama telah menjelaskan tentang, kalau kita mau lihat kitab-kitab para ulama bagaimana hukum terhadap Rafidhah, ada ikhtilaf di sana, ada mukhtalaf dan ada penjelasan dan rinciannya. Antara ulama ada yang membagi, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin sebagian di sini tidak menerima pendapatnya, beliau juga membagi terhadap 3 perbedaan Rafidhah mana yang kafir. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Malik juga menunjukkan dari mereka bahwa mereka mengatakan kufrun bagi orang yang mengkafirkan sahabat. Kemudian oleh Imam Ahmad dikatakan bahwa dia takut bagi orang yang terlalu mencela sahabat akan keluar daripada Islam. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan, di antara ulama ada yang telah menegaskan dan ada di antara ulama yang bertawakuf terhadapnya. Maka kita sebagai orang yang bukan ulama terhadap perkara yang mukhtalafun fihi lebih baik bertawakuf. Akan tetapi terhadap hukum terhadap hukum kepada seseorang, sekali lagi harus iqamah kepada mereka hujjah. Itu yang penting. Harus iqamah hujjah dulu baru bisa takfir. Jadi saya rasa kita sepakat dalam masalah takfir umum, tetapi masalah takfir muayyan juga kita sudah tahu bahwa bukan orang per orang yang kita kafir. Mungkin demikian. Oke, sekarang saya ingin minta pendapat dari Ustaz Faisal Khan. Apakah ada sekte-sekte menyempal dari kalangan Syiah yang sampai kepada tahap menyembah atau mempertuhankan atau menganggap Sayyidina Ali memiliki sifat-sifat uluhiyah? Silakan, kita tabayun dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin ucapkan bahwa masalah takfir ini tidak lepas dari kedua pihak. Baik di Syiah ada yang takfiri maupun di Sunni juga ada yang takfiri. Dan kedua-duanya itu kita tolak karena bertentangan dengan konsep yang ada di kedua mazhab besar di dunia ini. Nah, mengenai apakah ada Syiah yang sampai kepada menyembah kepada Ali bin Abi Thalib, itu sepanjang pengetahuan dan bacaan saya hanya sebatas dalam teori yang ada di beberapa literasi saja. Artinya masih belum ada terbukti dari satu kelompok Syiah manapun yang sampai kepada tingkat menyembah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Artinya kalimat seperti hulu yang didefinisikan sebagai penyembah Ali bin Abi Thalib, ataukah Sabaiyah yang disinyalir bahwa juga menyembah kepada Ali bin Abi Thalib, itu hanya sebatas daripada teori yang ada dalam literasi buku atau kitab. Sebagaimana saya katakan bahwa masalah Sabaiyah yang disangka didirikan oleh Abdullah bin Saba itu masih belum terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah apa? Tentu secara ilmiah periwayatan, di mana tentang riwayat keberadaan daripada Abdullah bin Saba itu sendiri masih terjadi sebuah ikhtilaf antara ahli sunnah juga antara Syiah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah sepengetahuan saya, semua riwayat yang mengatakan keberadaan Abdullah bin Saba berstatuskan dhaif. Sementara dalam periwayatan Syiah yang berhubungan dengan kepribadian atau saksiatu Abdullah bin Saba terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan saksiatul mukhtalaq, ada yang mengatakan saksiatut tarikhiyah. Artinya memang ada dan yang mengatakan tidak ada. Adapun yang mengatakan tidak ada itu dipelopori oleh Sayyid Hasan Al-Askari dalam satu bukunya Abdullah ibn Saba. Jadi ringkasannya menurut saya adalah tentang adanya
Syiah penyembah Imam Ali itu hanya sebatas dalam teori yang diungkapkan dalam sebuah literatur kitab. Begitu Bang Ali. Terima kasih. Oke, syukran. Kita sudah mendengar penjelasan dari sisi Ustaz Faisal dari Imamiyah Isna Asyariyah. Sekarang saya kembali ya kepada silakan Bang Eko, saya ingin dengar pendapatnya setelah saya gilir tadi satu persatu. Halo Bang Eko. Mungkin saya Bang Ali terkait yang Bang Faisal sampaikan. Boleh, silakan. Ya. Yang mulia dulu. Ya, artinya gini, kalau yang seperti barusan Bang Faisal sampaikan hanya ada dalam sebuah literasi, maka yang kita pahami bahwa tidak mungkin literasi ini tumbuh dari tanah gitu kan, tetapi tentulah tumbuh dari tokoh-tokoh yang bisa jadi itu yang dimaksud oleh Bang Indra sebagai ulama-ulama daripada Syiah yang tadi dia maksudkan, bahwa ada di antaranya mereka yang adalah doatnya, mereka adalah yang justru dalam pemahaman yang jatuh dalam kekafiran. Nah, kalau Bang Faisal mengatakan bahwa ada dalam literasi-literasi, yang saya ingin ketahui sedikit bahwa dalam pemahaman itu kan pemahaman yang dibangun. Pertanyaannya, apakah benar itu dibangun oleh orang-orang yang dipercaya sebagai duat atau ulama daripada Syiah itu? Terima kasih Bang Abi ya. Jadi untuk mengetahui apakah benar Abdullah ibn Sabah itu adalah syakhsiyatul mukhtalaq ataukah syakhsiyatun tarikhiyah, maka kita harus merujuk kepada awal mula munculnya periwayatan Abdullah bin Sabah di literasi yang paling tertua. Dari siapa beliau mendapatkannya? Bagaimana status periwayatannya itu? Apakah periwayatannya betul-betul sahih atau tidak? Kalau tidak, berarti memang ada sebuah dakwaan terhadap seseorang yang ingin dijadikan sebuah istilahnya kalau bahasa kasarnya dijadikan kambing hitam. Itu bahasa kasarnya mungkin. Kalau bahasa halusnya mungkin untuk melarikan dari permasalahan itu. Jadi kalau kita melihat dalam literasi ahli sunnah wal jamaah, hampir semua literasi yang memuat tentang Abdullah ibn Sabah itu adalah Tarikh At-Tabari. Nah, tinggal cross check saja di dalam kitab Tarikh Tabari itu bagaimana sistem periwayatannya, dari siapa dan dari siapa, dan kita konfirmasikan ke dalam kitab Rijal-Rijal sesuai dengan kitab Rijal Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu Bang Abi. Oke, berarti kan kita dapat satu dulu ya. Nanti silakan Bang Al tanggapi. Yang kita tangkap berarti ada pengakuan gitu ya, bahwa ada tokohnya, ada yang kemudian pemahamannya memang seperti yang Bang Faisal bilang, berada dalam literasi-literasi yang yang sudah kita dengar kan gitu ya. Berarti kan setengah dari atau separuh dari yang pernah diakui oleh Syiah, maka itu sudah cukup kan bagi kita bahwa memang ada yang demikian. Mungkin itu dari saya. Teman-teman, saya mohon maaf ini saya harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan, tapi sebelumnya Hakim Majid sudah naik ke atas. Assalamualaikum Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berikan kesempatan Hakim Majid. Tadi mungkin menyimak pembicaraan teman-teman di atas. Silakan berikan pendapatnya. Pendapat saya, semua orang ke surga. Tidak ada yang namanya kafir. Selesai. Iya. Kenapa brother saya nyanyi? Oke ya. Mohon maaf Saya mau lagu hari ini untuk bagi sebentar. Saya mau bikin polemik nih sebelum ditutup ya, biar nanti mungkin ada lanjutan.
Abdullah bin Sabah nih. Ini menarik nih buat dikaji nih. Ya, tadi kan memang sudah diakui oleh Faisal dalam literasi itu memang Syiah yang diyakini menyembah sosok Ali itu hanya Syiahnya Abdullah bin Sabah. Tapi kemudian banyak orang meragukan keberadaan Abdullah bin Sabah ini, dia tokoh fiktif atau memang dia ada. Nah, sedangkan ketika ditelusuri memang banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang Abdullah bin Sabah ini. Pertama Ibnu Kasir, Ibnu Asir, ya kan, kemudian At-Tabari, banyaklah. Tapi kalau ditelusuri, mereka semua itu mengambil periwayatan dari mengutip dari kitabnya, dari kitab At-Tabari. Dan dia mengambil satu periwayatan dari Ubaidillah. Hanya itu saja, artinya hanya ada satu perawi di situ namanya Ubaidillah. Dan semua kitab-kitab yang membahas Abdullah bin Sabah itu mengambil literasi dari itu. Artinya kalau memang sepowerful itu seorang Abdullah bin Sabah, harusnya banyak yang menceritakan Abdullah bin Sabah ini. Tapi faktanya semua banyak yang bercerita, tapi hanya dari satu jalur periwayatan. Ini kita mesti skeptis gitu. Benar atau menarik sekali. Oleh diangkat Bang. Saya punya banyak. Masa sekarang bahasnya Bang Andi? Tenang. Ini akan menjadi judul khusus Mata Ali besok, dan Bang Faisal sebagai gestar juga akan kita undang. Jadi semua teman-teman siapkan data masing-masing. Kita berikan kajian secara ilmiah, apakah bisa kita katakan sebagai fakta ilmiah atau ternyata itu hanya sebagai asumsi buatan dalam sejarah sosok yang disebut dengan Abdullah bin Sabah. Tapi sebelumnya kita Malin kundang. Sebelumnya kita sudah kehadiran murid dari Majid. Silakan murid Majid. Woi, murid Majid mau sampaikan apa kok? Bahasnya orang terus nggak bosan sampai orang yang bahas persen terus. Oke, besok kalau tim Syahrul mau ikut boleh. Kita berikan satu kursi untuk tim Syahrul. Iya, baik, bahas Quran. Dari tadi Sunni Syiah. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.